Ini untuk kegiatan kita bersama, jadi bukan kegiatan saya pribadi, tapi ini nanti saya menawarkan pembelajaran proyek yang harus kita, kalau bisa nanti disepakati ke depannya akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, kebetulan saya masih dalam proses peningkatan kompetensi guru PJOK di tahun 2024, angkatan ke-2 kalau nggak angkatan ke-2 pokoknya ini diseminasinya gitu ya. Kebetulan di kegiatan tersebut ada salah satunya adalah pembuatan pembelajaran berbasis proyek yang harus saya sampaikan di Kombel. Jadi kebetulan kita hari ini kumpul Kombel, makanya saya langsung masuk saja di materinya terkait apa sih proyek yang akan saya tawarkan. Jadi proyek ini cukup sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana yang mungkinnya nanti bisa membantu ketika kita melaksanakan P5. Oke, saya langsung masuk. Tujuan pembelajaran satu, menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik dalam menciptakan kreasi senam. Jadi kita akan melaksanakan nantinya, kalau memang sepakat di proyek P5, kita akan melaksanakan di fase F ya, kalau masalah fase F, bangunlah jiwa dan raganya. Itu kan biasanya kita salah satu materinya adalah senam. Kalau kemarin sudah kita tentukan senamnya adalah senam tubuh sehat, senam kebugaran tubuh ya, senam kebugaran tubuh. Sekarang bagaimana untuk kedepannya kita memang menciptakan atau membimbing anak-anak untuk menciptakan senam kreasi sendiri. Jadi tidak lagi kita pakai senam yang ada, tapi bagaimana siswa dituntut untuk menciptakan senam kreasi gitu ya. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan dan mempraktekkan senam kreasi dengan semangat. Tiga, melatih peserta didik untuk mandiri dan bekerjasama dalam tim. Ini Bapak Ibu, produk utama dari pembelajaran berbasis proyeknya. Pertama, nanti kita akan untuk kreativitas peserta didik, bagaimana mereka bisa menciptakan gerakan-gerakan senam dalam kegiatan senam kreasinya. Kemudian menghasilkan karya dari peserta didik. Nah, harapan kita ketika mereka sudah bisa membuat sebuah senam, mereka punya dapat produk, yaitu apa? Mereka dapat menghasilkan senam dari awal sampai akhir, mulai dari inti sampai dengan dari pemanasan, inti dan pendinginan. Jadi mereka sudah bisa menyusun senam itu sendiri, tidak lagi, dan kalau harapan tidak lagi dia mengandalkan senam yang buatan orang gitu ya, atau yang sudah dibakukan orang. Jadi tidak menghafal senam yang ada, tapi mereka berkreasi membuat sebuah senam kreasi. Kemudian menghasilkan video yang senam kreasi yang bisa diupload ke YouTube. Jadi bagaimana mereka sudah membuat senam, mampu membuat senam, mereka bisa langsung syuting videonya langsung. Jadi mereka mungkin menggunakan tempat yang pas, di setting tempatnya bisa untuk melaksanakan senam, kemudian divideokan, dan video itu bisa di-share di YouTube. Artinya bisa diperjualbelikan nantinya mungkin gitu. Harapannya apa? Siswa bisa kreatif, bagaimana dia membuat sebuah rangkaian senam, menghasilkan sebuah senam utuh, dan mereka bisa menciptakan lagi video senamnya yang bisa diupload ke YouTube. Lanjut, bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek, menampilkan dan mempertunjukkan hasil kreasi proyeknya. Jadi nanti mereka juga akan dituntut bagaimana bisa menampilkan hasil senam itu. Jadi di proyek P5-nya lagi, di panen karyanya, tidak lagi menampilkan senam orang yang sama, tapi bagaimana mereka besok seandainya menampilkan senamnya sudah berbeda-beda setiap kelas atau sudah berbeda-beda setiap kelompok. Tidak lagi mengandalkan satu senam. Jadi nanti dewan jurinya tidak lagi melihat bagaimana senamnya benar atau salah, tapi melihat bagaimana senamnya kreatifkah, kemudian kompakkah, sudah mengarahnya ke sana. Tidak lagi benar-benar belum ya gerakannya, kan mereka yang ciptakan. Jadi kita nanti hanya menilai sudah kompak, sudah sudah benar, dan bagaimana mereka hasil dari senamnya memang bisa dipertunjukkan atau ditampilkan di depan umum. Kalau bisa semua harapan kita, semua pesertanya, setiap kelompok bisa menampilkan senam tersebut. Membuat video hasil senam kreasi, tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana mereka bisa membuat videonya itu. Jadi harapan kita siswa itu semuanya bisa membuat video pembelajaran
hasil dari senam kreasi yang sudah mereka ciptakan. Nanti tinggal kesepakatan kita, mau per kelas, mau per kelompok, atau individu gitu ya. Atau videonya nanti ada versi lomba, ada versi latihan, ada versi senam bersama gitu ya. Ya, jadi nanti tugasnya tinggal kita bikinkan. Oh, kamu bagian senam ini untuk divideokan adalah bagian pelatihan senamnya, atau senam untuk latihan. Senam latihan berarti pakai, mungkin bisa langsung full senam pakai hitungan, atau senamnya potong-potongan, video potongan. Ini senam gerakan pendinginan. Mereka hanya melakukan senam gerakan pendinginan. Kemudian senam video keduanya senam gerakan inti. Video ketiganya adalah senam gerakan pendinginan. Ya, pemanasan, inti, pendinginan, gitu ya. Jadi mereka benar-benar bisa berkreatif dari satu proyek, yaitu membuat senam kreasi. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek. Satu, bagaimana membuat senam kreasinya. Jadi besok ketika kita mau menampilkan itu, kita harus menyampaikan itu nanti Bapak Ibu. Tentu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, kata orang Jawa itu, tiba-tiba, nak buat senam kreasi ya, nggak mungkin. Tentu kita nanti akan membuat bagaimana membuat senam itu. Jadi kita membuat materinya, materi bagaimana membuat senam kreasi itu. Oh, alurnya seperti ini. Itu yang kita ajarkan saat kelima, Bapak Ibu. Ini materinya bagaimana membuat senam. Bagaimana sih membuat sebuah senam di awal untuk pemanasan. Gerakan pemanasan itu seperti apa? Apa fungsinya? Itu yang harus kita sampaikan. Kemudian gerakan inti. Inti juga bagaimana membuat gerakan-gerakan inti dalam senam. Apa manfaatnya gerakan inti? Kemudian pendinginan. Bagaimana bentuk-bentuk gerakan pendinginan. Mungkin sampai ke kita bimbing, ini loh nak, musik untuk pendinginan yang bagus. Ya, sampai nanti kalau perlu nanti ada ahli IT langsung kita bagaimana belajar mengedit video senamnya, menyambungkannya. Jadi kan kadang-kadang mungkin saat senam kita senam tidak terlalu benar, nggak semuanya bisa kompak. Nah, supaya bagus video yang akan diupload, mungkin ada kaca yang dipotong nanti sambung sini lagi. Nah, itu yang akan kita sampaikan juga kan. Jadi proyeknya 1 bulan kita benar-benar bagaimana anak bisa membuat senamnya, mengedit videonya, membuat videonya. Harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana cara teamwork dalam satu tim senam kreasi. Banyak kendalanya ketika kita kasih proyek. Maaf Bapak Ibu, proyek itu berarti kan kita kasih langkah-langkah, silahkan kerjakan. Itu kadang-kadang banyak kendalanya. Cowok-cowok nggak mau Pak. Ya nggak mau datang, nggak mau kreasi. Nah, kita ajarkan Bapak Ibu bagaimana tanggung jawab setiap tim, setiap anggota. Nah, untuk membuat kita minggu ini membuat senam bagian pemanasan. Jadi itu tadi. Jadi bagaimana kita mengajarkan ke anaknya kalau untuk membuat sebuah gerakan pemanasan, gerakannya seperti apa? Satu orang mungkin kita kasih tanggung jawab satu gerakan. Kalau mereka satu kelompok ada 8 orang, kalau kita kasih tanggung jawab satu gerakan saja setiap orang, artinya ketika dikumpulkan tuh gerakan pemanasan sudah ada 8 gerakan pemanasan. Nah, jadi itu yang kita nanti proyekkan kepada anak. Setiap orang dikasih tanggung jawab cari satu gerakan, gak usah banyak-banyak, satu gerakan. 8 orang kumpulkan jadi satu, sudah ada 8 gerakan. Kalau kita hitung 8 gerakan itu kali 4 kali 8, berarti sudah ada 32 kali pengulangan. Ya, jadi untuk pemanasan aja mereka sudah melakukan 32 kali pengulangan gerakan itu. Sudah cukup, lebih dari cukup untuk melakukan sebuah pemanasan. Tadi Bapak Ibu, jadi kita kasih mereka caranya bagaimana membuat sebuah gerakan. Setiap gerakan pemanasan inti dan pendinginan. Bentuk gerakan apa saja yang harus disiapkan dalam pemanasan inti dan pendinginan. Jadi itu tadi yang nyambung dari atas, mereka harus sudah tahu kalau menggunakan pemanasan itu ini gerakannya yang boleh digunakan untuk. Jangan digabung nanti gerakan pendinginan untuk pemanasan. Tentu gerakan pendinginan lebih slow daripada
gerakan pemanasan. Mungkin pemanasannya lebih ngebeat gitu ya, musiknya, terus gerakannya gitu. Jadi itu yang akan kita sampaikan di materi-materi itu yang akan kita sampaikan kepada anaknya. Bukan ujuk-ujuk nanti kasih, nah tolong buat P5-nya buat senam kreasi. Kalian pokoknya satu kelas buat senam kreasi. Nah, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita kasih langkah-langkah dalam membuat senamnya itu. Tipe proyek tantangan peserta didik membuat senam kreasi. Kemudian yang kedua, peserta didik menumbuhkan sikap kerjasama. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika bagaimana mereka satu tim membuat sebuah senam. Nah, kita butuh penilaiannya tadi ya, penjawab. Bagaimanakah peran dari masing-masing orang? Perlukah belangko khusus atau rubrik khusus untuk bagaimana menilai itu? Jadi harapannya semuanya terpantau di pembelajaran P5. Jadi peran siswanya seperti apa, keaktifan mereka seperti apa, bagaimana mereka berkolaborasi dengan kawannya dalam membuat sebuah senam. Jadi nilainya tidak hanya sebatas nanti video akhirnya Bapak Ibu, tapi juga proses. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi siswa tadi, kendala-kendala itu yang harus kita bantu untuk menyelesaikannya. Supaya apa? Proyek ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Model pembelajaran, model pendidikan gerak berfokus pada pembelajaran melalui aktivitas gerak fisik. Model pembelajaran physical education menekankan pada pengalaman belajar yang autentik. Jadi bagaimana mereka benar-benar nanti mampu melakukan gerakan dan penilaian kita benar-benar autentik Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas kalau senam itu udah bagus sudah. Tapi bagaimana mereka prosesnya bisa sampai bagus itu yang harus benar-benar kita buat rubrik penilaiannya. Nah, rubrikan penilaian itu sama dengan penilaian Bapak Ibu semua. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada penilaian teman sebaya, ada penilaian dari guru. Jadi kan semuanya ada rubriknya. Dan capaiannya tidak lagi 40, 60, 80 kan. Sudah bagaimana cakap, kemudian layak, udah penilaiannya udah berkembang, sudah seperti itu kalau nggak salah penilaian di kurikulum Merdeka. Jadi penilaiannya nanti seperti itu Bapak Ibu, sama hampir dengan nilai sikap ya kalau nggak salah di rapor kita. Ini nanti kita tinggal bikin di bawahnya kayak normal lah gitu ya. Apa sih istilahnya lain kalau selain normal? Interval penilaian. Jadi kalau nilainya kalau umpama layak berarti dari nilai 80 sampai 85 umpama gitu. Nanti kalau berkembang dengan baik gitu, mungkin dari 80 sampai 85 sampai 90. Jadi kita tinggal bikin rentangnya itu di bawahnya nanti. Jadi kita menilainya tinggal mudah, tidak lagi angka saja. Jadi angkanya bukan basis terakhir, tapi yang diawali dengan anak sudah layak, sudah cakap, sudah baik. Nah, dari situlah kita bisa ambil penilaiannya, penilaian autentiknya tadi ya Bapak Ibu. Tidak lagi kita tiba-tiba 80, 90, tapi rubrik penilaian itu yang akan kita buat dalam penilaiannya nanti. Kemudian siapa saja peserta didik yang dilibatkan, karena ini nanti adalah untuk P5-nya kelas 11, makanya disebut dengan fase F kelas 11. Semoga tidak muncul kurikulum merah putih, hilang P5 umpama gitu. Ya. Iya, kita diganti lagi Bu. Kalau ini kan perencanaannya ketika fase F bagian pengelola jiwa raganya, berarti di semester ganjil berikutnya, bukan di semester genap besok. Gitu. Kalau masih ada sebelum, ya kan harapannya tidak berubah ya. Kalau seandainya berubah lagi, seperti yang kemarin disampaikan sekolah-sekolah, ngulang lagi bukunya dari kelas 1 gitu ya. Buat beri buku baru lagi, kelas 2, kelas 3, nanti sampai kelas 3 menteri ganti lagi, ganti buku lagi, kita habis saja di situ. Oke, kapan proyeknya akan dilaksanakan? Dilaksanakan pada kegiatan P5. Temanya bangunan jiwa dan raganya. Mata pelajaran apa saja yang terlibat? Mata pelajaran yang terlibat dalam pembelajaran P5. Jadi semua mata pelajaran yang terlibat dalam P5 nanti akan bekerja sama dalam membimbing proyek pembelajarannya membuat senam kreasi. Baru tugasnya gini Bu. Kemudian ini tabel menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Mata pelajaran yang menjadi lokomotor PJOK, mata pelajaran yang terlibat adalah mata pelajaran yang mengikuti kegiatan P5. Jadi seluruh mata pelajaran yang
nanti tergabung DP5, kita bergabung di situ. Peran yang terlibat peserta didik dan guru, lokasi SMA Tebo, kemudian produk yang dihasilkan video senam kreasi, teknologi yang digunakan sound system, proyektor dan laptop. Lanjut, tabel gambar besar berbasis proyek yang akan dilakukan. Tingkat satuan pendidikannya di SMA, kelas PCM, tema senam kreasi, topik kreasi dan kekompakan. Total waktu 8 kali pertemuan. Harapannya dimensi profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global dan gotong royong. Subelemen P5-nya akhlak pribadi dan berkolaborasi. Kemudian tujuan pembelajaran menumbuh kembangkan peserta didik untuk kreatif dalam mengembangkan senam kreasi. Pembagian peran, setiap anggota memiliki peran masing-masing dalam bekerja sama. Aset keperluan sekolah yang digunakan, lapangan olahraga, sound dan kamera. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah kira-kira spill dikit tentang proyek yang akan kita laksanakan di semester ganjil ke depan. Kalau seandainya masih ada kurikulum Merdeka dan tidak dibatalkan oleh kurikulum merah putih secara besar gitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyela Bapak dan Ibu, kita hari Sabtu sesuai yang diprogramkan dari Arkas terkait pos kinerja, kita akan mengadakan IHT yang mendatangkan narasumber dari luar, kemudian berkolaborasi dengan beberapa sekolah baik di SMA 17, SMA 18, SMA 12 dan SMA